ini sebenarnya tidak terlepas dari ayat-ayat sebelumnya. Kalau kita melihat perikop yang sebelumnya dari ayat 8, Paulus ingin ke Roma. Kalau kita baca, nanti saya akan ajak baca karena ada bagian-bagian lain yang akan kita baca. Dari ayat 8 sampai ayat yang ke-15, keinginan Paulus ke Roma untuk apa? Untuk beritakan Injil. Untuk apa lagi? Dia ingin meneguhkan orang-orang yang sudah percaya dan ingin memberitakan Injil kepada orang-orang yang belum percaya di Roma. Maka kenapa Rasul Paulus mau ke Roma? Bukankah daerah atau wilayah yang dia jangkau untuk penginjilan sudah cukup luas? Mengapa masih ingin ke Roma? Apakah Paulus ini tidak merasa puas atau tidak puas dengan semua lingkup yang sudah dia jangkau bagi Tuhan? Tidak. Bukan masalah ketidakpuasan, ini masalah panggilan. Paulus terpanggil, yakin dia terpanggil untuk memberitakan Injil sampai ke Roma. Kalau kita kaitkan itu nanti dengan apa yang terjadi ketika dia menghadap sidang di dalam Kisah Para Rasul, ketika dia harus banding kepada Kaisar. Itulah cara Tuhan membawa Paulus ke Roma, supaya dengan demikian apa yang menjadi kerinduan di dalam hati Paulus untuk juga memberitakan Injil di Roma, meneguhkan orang-orang percaya di Roma, sekaligus untuk menjangkau lebih banyak lagi jiwa-jiwa yang ada di Roma. Maka kalau saya katakan, ini bukan hanya sekedar masalah puas. Di dalam melayani Tuhan bukan soal kita puas atau tidak puas. Berapa banyak orang berpindah-pindah gereja karena masalah tidak puas. Ini bukan terjadi di Bandung, mungkin di Bali, di Papua, di Kalimantan, di mana saya pernah melayani. Seringkali akan terjadi ketidakpuasan yang membawa orang, udahlah, saya tidak puas di sini, saya mau cari tempat yang memuaskan. Ternyata di tempat lain pun dia tidak puas, karena tujuan dia melayani Tuhan adalah memuaskan diri sendiri. Jika saya mau mencari kepuasan diri, saya mungkin tak bertahan di Bali. Tadi Bapak yang tanya saya, betah di Bali ya Pak? Betah di Bali. Saya bilang, betah karena berita Injil. Bukan karena di sana banyak orang-orang yang memuaskan saya, tidak. Kalau secara itu terlalu banyak orang yang mengecewakan, menjatuhkan, memfitnah. Ketika saya merasa sudah bekerja keras, justru difitnah, direndahkan, tapi saya tetap berdiri teguh. Bahkan sampai saya katakan, banyak teman-teman pekerja dari KPPK yang mundur. Lalu apakah saya mundur? Saya bilang, saya ingat satu lagu dari Yesus keputusanku. Satu bait lagu ini berkata, walau sendiri tetap ku ikut, walau sendiri tetap ku ikut, walau sendiri tetap ku ikut, ku tak ingkar. Jika bukan Tuhan yang suruh saya pindah dari Bali, saya tidak pindah. Sekalipun berat tantangan yang dihadapi. Inilah yang dimiliki oleh Rasul Paulus. Maka ketika dia menuliskan di ayat 16, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Apa yang kokoh dalam Injil itu? Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Orang Yunani ini sudah mewakili kita semua. Injil itu kuasa Allah. Injil itu kuasa Allah. Ini dikuatkan oleh ayat-ayat dalam perjanjian lama. Dari mulai sejak perjanjian lama, keselamatan diterima oleh setiap orang juga karena iman. Tidak ada orang perjanjian lama diselamatkan karena kebenarannya sendiri. Semua dibenarkan karena iman. Nuh, kemarin saya tulis tentang Nuh. Nuh beroleh kasih karunia di hadapan Tuhan. Bukan karena Nuh bukanlah orang berdosa. Tidak ada seorang pun yang tidak berdosa. Semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua tanpa kecuali, termasuk tokoh-tokoh istimewa di dalam Alkitab. Termasuk Nuh, ya. Maka apa yang dikatakan sebagai kebenaran Nuh adalah kebenaran di mana dia mau mentaati Allah di tengah-tengah zaman yang sangat rusak dan bobrok. Dia berani tampil beda di tengah-tengah dunia yang sangat kompromi dengan kegelapan, sangat kompromi dengan kerusakan. Tidak ada satupun kecuali Nuh dan yang
Dia bisa khotbahin cuma anggota keluarganya, 3 anaknya, 3 menantunya, dan 1 istrinya. Hanya itu. Saya perkirakan itu 100 tahun bangun Bahtera. Melihat ketika ditulis di pasal 5, umur Abraham Nuh 500 tahun. Ketika air bah itu datang, umur Nuh 600 tahun. Maka berdasarkan itu saya berasumsi itu sekitar 100 tahun. 100 tahun itu waktu yang cukup panjang untuk setiap orang di zaman itu melihat apa yang dikerjakan oleh Nuh. Nuh taat, mungkin dia dicela, mungkin diejek, mungkin ditertawakan, tapi Nuh terus berkhotbah. Nuh terus memberitahu untuk apa membangun Bahtera yang raksasa ini. Nuh beritahu kenapa. Dia beritahu, Tuhan berfirman bahwa Tuhan mau menghapuskan segala yang hidup dari muka bumi. Kenapa dihapuskan? Karena begitulah kejahatan itu memilukan hati Tuhan. Apa arti kata pilu? Kalau Bapak Ibu pernah merasa sakit sekali, pernah Bapak Ibu? Pak Suraji pernah merasa sakit, biasa perempuan gitu ya. Bapak-bapak biasa, laki-laki biasa lebih kuat gitu ya. Dia sakit sesakit tapi udah cepat move on. Perempuan biasa sakit sekali. Kita coba membayangkan sakit hatinya Tuhan itu tidak terkatakan melihat kerusakan bumi yang diciptakan itu oleh karena kejahatan manusia. Hati Tuhan pilu. Maka Tuhan memutuskan untuk memusnahkan semua yang hidup, termasuk hewan, segala hewan yang ada. Dan Nuh memberitahu itu kepada orang sejamannya. Orang sejamannya menganggap itu hanya sebagai kelakar, menganggap itu sebagai hanya cerita isapan jempol, dan tidak ada satu yang bertobat. Sampai kepada tiba air bah datang, hanya 8 orang yang selamat. Nah, ini yang kita melihat bagaimana dari sejak perjanjian lama Nuh beroleh kasih karunia. Apa artinya kasih karunia? Kasih karunia adalah sesuatu yang tidak layak kita terima. Tidak layak kita menerima. Layaknya yang kita terima adalah kematian selama-lamanya karena keberdosan kita. Tapi Allah beranugerah. Kasih karunia Allah diberikan kepada kita. Nuh beroleh kasih karunia, dan kita semua Bapak Ibu juga yang sekarang boleh memanggil Allah itu sebagai Bapa kita karena Kristus. Semua karena kasih karunia. Kita diselamatkan karena kasih karunia. Di dalam kasih karunia inilah yang disebut peran dari iman. Kita hanya menyambut dengan percaya. Iman. Aku percaya kepada Allah Bapa. Aku percaya kepada Yesus Kristus. Aku percaya kepada Roh Kudus dan percaya kepada adanya satu gereja yang kudus dan aman. Aku percaya. Tertanam itu di hati. Aku percaya selamat karena anugerah, bukan karena perbuatan baik. Selamat karena anugerah, bukan karena amal soleh, sedekah, zakat, fitrah dan lain-lain. Selamat karena anugerah. Itulah yang ditekankan Rasul Paulus di sini, Bapak Ibu. Sehingga dengan begitu tegas Rasul Paulus menyatakan keyakinannya. Dan keyakinan Rasul Paulus ini dia ungkapkan di beberapa bagian. Saya tidak bisa ungkapkan semua, saya tidak bisa sampaikan semua, tapi saya akan minta bantuan dari kita untuk membaca bagian-bagian ini. Kira-kira keyakinan ini digambarkan seperti apa oleh Rasul Paulus? Keyakinannya akan Injil. Keyakinannya yang begitu kokoh dalam Injil. Injil itu kekuatan Allah, kuasa Allah yang bertolak dari iman. Artinya menuntun orang kepada iman. Ketika begitu banyak orang di Tapanuli Raya. Kalau saya bertanya kepada orang-orang beragama Kristen di sana, bagaimana kamu bisa selamat? Yakinkah sudah pasti masuk surga? Tidak yakin. Lalu bagaimana menurutmu supaya kau bisa ke surga? Berbuat baik. Nah, justru karena dia bercokol pada pendirian selamat karena perbuatan baik, tak pernah selamat. Maka dia tak pernah punya keyakinan bahwa dia pasti selamat, karena dia mengandalkan perbuatan baiknya. Maka kalau kita melihat di sini, Rasul Paulus melanjutkan ayat 17, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Iman, apa itu iman? Kepercayaan
pengakuan di dalam hati kita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Bahkan kita beriman pun sebenarnya bukan karena kita sendiri yang memang kuat untuk beriman, tapi ketika kita beriman karena Roh Kudus bekerja, membuka hati kita, memberi kita pengertian yang benar, lalu kita mengambil satu keputusan. Aku percaya Kristus telah mati bagiku, disalibkan bagiku, dikuburkan bagiku, dibangkitkan untuk keselamatan jiwaku. Kita pegang itu, maka kita berkata, aku percaya, aku punya hidup kekal karena Kristus, bukan karena kebaikanku. Kalau di Toba saya jelas, ketika diundang khotbah di gereja di mana saja, di sekolah-sekolah, saya jelaskan itu. Karena itulah masih pemahaman mereka. Ida Simbolon ini beritakan Injil dari timur ke barat, bukan supaya masuk surga, tapi justru karena saya beroleh hidup yang kekal. Karena itulah dengan sukacita dari Kristus, sukacita dari Roh Kudus memimpin saya langkah demi langkah dari satu tempat ke tempat lain untuk beritakan kebenaran Injil itu. Maka Rasul Paulus, aku punya keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil ini kekuatan Allah. Kenapa? Untuk membawa setiap orang bertekuk di hadapan kasih karunia Allah. Aku selamat hanya jika aku mengaku. Bukan jasaku, bukan kekuatanku, bukan amal baikku, bukan karena perpuluhanku lancar tiap bulan, bukan karena persembahanku paling banyak di gereja ini, bukan. Tapi karena anugerah semata. Bahkan Bapak Ibu, saya harus mengajar jemaat di Kabupaten Toba. Kalau kita, kalau Bapak Ibu bisa memberi, itu pun anugerah. Jangan kita pikir kita berjasa kalau kita memberi. Kita justru diberi anugerah oleh Tuhan saat kita bisa memberi. Maka ketika saya diberi Tuhan, apa saja itu memberi, dukungan dana yang saya dapatkan, saya bilang, saya katakan di hati saya, ini bukan milikku. Uang ini bukan uangku. Uang ini cuma dititipkan supaya dengan uang ini saya mengerjakan pekerjaan Allah. Supaya dengan uang ini Injil diberitakan, kasih karunia diberitakan kepada setiap orang yang selama ini bercokol pada perbuatan baiknya. Jangan siapa Bapak Ibu ya. Ini saya kayak KKR ya. Ya, anggaplah di KKR di pagi hari. Biasa KKR di malam hari. Bapak Ibu, kita lanjutkan. Maka keyakinan ini terungkap di dalam pernyataan dan sikap Rasul Paulus. Yang pertama, kita lihat di dalam Kisah Rasul 20:24. Saya pikir yang muda-muda dia, saya rindu Bapak Yoel dulu yang membacakannya. Kisah Para Rasul 20:24. Lihat Yoel yang sudah anak muda ganteng begini. Ingat masa kecil dia 3 tahun. Ya, jadi anak sekolah minggu yang saya ajar. Ya Koko ya, silakan. Kisah Para Rasul 2:24. Karena itu kepala pasukan memberi perintah untuk membawa Paulus ke markas. Maaf, Kisah Para Rasul 20:24. 20 ayat 24. Ya. Ya, Kisah Para Rasul 20:24. Kisah Para Rasul 20 ayat 24. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Ya, tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Bagi Paulus, tidak ada yang terlebih penting daripada menunaikan tugas yang dipercayakan oleh Yesus Kristus kepadanya. Inilah juga yang saya terus belajar meneladani. Mengabaikan segala hal-hal yang menarik di luar sana. Mengabaikan semua hal yang bisa membelokkan visi misi yang sudah Tuhan taruh di hidup saya. Mengabaikan semua itu. Aku tidak menghiraukan nyawa. Nyawa. Apa yang paling dipertahankan orang dalam dunia ini? Harta. Kalau harta dipertahankan, demi nyawanya juga bukan? Nyawanya. Orang takut gak kehilangan nyawa? Bapak Ibu takut gak kehilangan nyawa? Bapak Ibu takut gak kehilangan nyawa? Secara manusia takut. Tapi karena kita sudah dalam Kristus gak takut.
Jika memang sudah waktunya, kita siap. Tidak takut. Karena bagi kita tersedia tempat dan sudah Allah sediakan. Tapi Paulus yang katakan aku tidak, ini diucapkan oleh Rasul Paulus saat perpisahan dengan para penatua di Efesus. Aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Artinya dia mengabaikan dirinya. Dia hanya fokus pada panggilan. Seluruh tugas yang dipercayakan oleh Kristus kepadanya harus digenapi, harus dia kerjakan dengan tuntas. Maka ketika dia menulis surat kepada Timotius 4 ayat 1, Timotius 4 dikatakan, darahku sudah mulai dicurahkan dan hari kematianku sudah dekat, dan bagiku telah tersedia mahkota kehidupan yang disediakan, yang dikaruniakan Allah kepada setiap orang yang mengasihinya. Tapi bukan hanya kepadamu, kepada setiap orang. Ada kesiapan, tidak ada kegentaran. Karena apa? Jika dia kehilangan nyawa karena Kristus, dia justru memperoleh. Yesus bilang, siapa yang takut kehilangan nyawanya karena aku, dia justru akan kehilangan. Tapi siapa yang tidak takut kehilangan nyawanya karena aku, justru dia memeliharakan nyawanya, memeliharakan jiwanya, tidak menghiraukan. Inilah yang terlihat dari kata keyakinan yang teguh. Dan keyakinan yang teguh di 2 ayat ini mendasari seluruh surat Roma ini sampai kepada pasal terakhir. Keyakinan yang teguh membuat Rasul Paulus tak tanggung-tanggung, tak main-main di dalam pelayanannya. Dia bekerja keras. Dia bekerja keras dengan tangannya sendiri. Dia tidak pernah memikirkan kesenangan dirinya. Tak ada tempat bagi zona nyaman di dalam diri Paulus. Dia memilih untuk terus berada di jalan salib demi Kristus dimuliakan. Maka yang kedua, kita lihat juga bagaimana kesiapan Paulus untuk segala resiko di dalam 2 Korintus 5 ayat 14. Oke, anak muda lain, Filbar mungkin, Koko Filbar? Ya, yang sudah anak muda saya punya Koko ya. Koko Filbar? 2 Korintus 5 ayat 14. 2 Korintus 5 ayat 14, sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Keyakinan yang kokoh akan berita Injil yang menyelamatkan, satu-satunya cara yang Allah tetapkan untuk keselamatan setiap orang yang mendengarnya dan yang percaya. Maka Rasul Paulus menyadari apa yang mungkin bagi dia untuk bisa terus berada dalam keyakinan hanya jika kasih Kristus mengurung. Kalau ketika saya studi kata untuk ini, menguasai itu bisa diartikan sebagai mengurung. Kemana pergi? Mau ke kiri, kasih mengurung. Ke kanan, kasih mengurung. Ke depan, kasih itu mengurung. Dia ke belakang mundur, kasih mengurung dia. Tak ada tempat di mana dia bisa melangkah tanpa kasih Kristus, yang dengan kasih itu, dengan berhati-hati dia terus beritakan Injil. Kasih Kristus, salah satu bukti nyata dari orang yang sungguh murid Kristus. Murid Kristus dia adalah kasih. Kasih itu bekerja begitu rupa dalam hidupnya. Kasih sangat mudah melihat penderitaan orang-orang. Ketika saya melangkah ke satu sekolah di desa-desa, saya diusulkan Bapak Ibu. Saya pernah masuk ke satu sekolah di gunung-gunung. Tahun lalu saya belum begitu fasih bawa mobil, jadi kaki saya masih ada gemetar-gemetaran gitu. Itu jalan pas-pasan, di beton, tapi pas-pasan. Selip dikit itu bisa jatuh gitu. Aduh Tuhan, tolong manjat ini, saya manjat gunung atau apa ini. Jadi harus benar-benar jaga banget kestabilan saya. Sampai ke gunung itu, di sana ada SMP satu atap dan SD. Saya melihat ini sekolah atau kandang gitu ya. Joroknya luar biasa, siswanya nggak banyak. Saya kesana, ada belas kasihan. Sepertinya pada saat itu, sebenarnya tujuan saya melayani SMP-nya. Begitu selesai saya melayani buat KKR di SMP, saya pulang lewat SD-nya. Saya lihat mana kepala sekolahnya. Itu kepala sekolah. Saya datangi,
Ibu, kenalkan saya Evangelis Ida Simbol. Mau apa Bu? Boleh dikumpulkan anak-anak saya melayani mereka. Oh boleh Bu, katanya. Bersihkan ruangan dengan kilat, mereka siapkan anak-anak kumpul semua. Saya bilang, saya mau ajar mereka firman Tuhan. Hanya dengan satu lagu, lalu saya menceritakan firman Tuhan, ceritakan Injil pada mereka. Kasih itu, kalau saya bilang tadi sama Pak Rian, seperti ada api yang menyala terus di hati saya, yang membakar, yang saya tak bisa menghentikannya. Api ini terus menyala, seperti kalau saya melangkah ke sini, terus ada kobaran api, melangkah ke sini, terus ada kobaran api. Ini yang saya pahami, yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Kasih Kristus menguasai kami, mengurung, mengendalikan pikiran dan hati kami. Ketika kita mulai berkata, ketika saya mulai berpikir, aduh capek sekali. Kenapa teman-teman bekerja di KPPK ini kok melempem semua? Tiba-tiba api itu menyala lagi, kayak disambar gitu. Hei Ida, jangan sibuk pikirin orang lain. Pikirkan apa yang menjadi tugasmu. Seperti itu. Keyakinan yang kokoh akan Injil membuat orang diliputi kasih ilahi, kasih yang daripada Kristus, kasih yang daripada surga itu, membuat dia tidak pernah berhenti untuk berkarya. Amin, Bapak Ibu. Amin. Yang satu lagi, untuk kita melihat keyakinan yang kokoh dari Rasul Paulus. Masih banyak, tapi 3 ini aja cukup. Firman ya, Cici Berlanda, bacakan Filipi 1 ayat 21 dan ayat 22. Boleh bacakan dengan keras? Silakan. Filipi 1 ayat 21 dan 22. Filipi 1 ayat 21-22. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus aku pilih? Aku tidak tahu. Ya. Bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Karena kalau aku mati berjumpa dengan Kristus, itu memang lebih baik. Semakin cepat berjumpa Kristus semakin enak. Selesailah penderitaan di dunia ini kan. Terlepaslah kita dari segala fitnah, dihina, dicemooh, di macam-macam gitu. Tapi Paulus katakan, bagiku hidup adalah Kristus, mati keuntungan. Tetapi jika aku hidup, itu artinya terus berkarya. Tak ada kata pensiun dalam melayani Tuhan. Kemarin ada satu kawan tanya, umur kakak berapa? Saya bilang baru 55. 55 baru nih, baru 55. Dan saya jawab, umur saya baru 55, tetapi saya tetap merasa 25 tahun. Semangat saya membuktikan itu, saya bilang. Pada para orang-orang muda di sana, kalian jika tidak malu melihat saya, kalian introspeksi diri. Ada apa? Ada sesuatu yang salah pada kalian. Tak bisakah kalian melihat apa yang saya kerjakan? Saya berani membuktikan, memang saya buktikan. Saya buang kemalasan dari hidup saya. Saya buang sifat-sifat mengasihani diri dalam hidup saya. Terus berjuang. Karena apa? Ini keyakinan Paulus ini ditunjukkannya. Bagiku hidup adalah Kristus. Kalau hidup adalah Kristus, berarti kita mengerjakan segala sesuatu. Entahkah kita sebagai seorang profesional, entahkah kita seorang pelayan full timer, Tuhan tuntut dari kita untuk menjadikan dia terutama dan yang pertama. Itulah kasih kepada Allah, kasih kepada Kristus. Bagiku Kristus itu adalah hidupku. Tak ada yang lebih kupikirkan, tak ada yang lebih kuprioritaskan daripada Kristus. Dia adalah yang terutama bagiku. Semua yang kukerjakan adalah dalam rangka menggenapi rencananya dalam hidup saya. Maka untuk rekan-rekan anak-anak muda di sini, pemuda-pemudi, remaja, semua yang kau cita-citakan itu harus didasarkan pada satu: Kristus dimuliakan dalam matiku maupun dalam hidupku. Amin. Yang muda-muda ini, Kristus dimuliakan baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Jika aku hidup memberi buah, jangkau jiwa-jiwa lewat perkataan dan lewat perbuatan. Banyak orang pintar berkata-kata, perbuatan no. Saya bilang, jangan bicara kasih terus menerus bicara kasih tanpa engkau menerapkan kasih itu dan mempraktekkan kasih itu. Kasih bukanlah kasih selama itu tak pernah dipraktekkan dan dibuktikan.
Kasih itu hanya akan tinggal merupakan satu kata yang indah tanpa dampak. Kasih akan berdampak begitu besar jika itu kita praktekkan dalam hidup. Kasih. Hari Kamis kemarin, Kamis ya 3 hari yang lalu, 4 hari lalu, saya melayani di satu pos pelayanan kami di kecamatan di luar Baligi. Ada satu anak kelas 2 atau kelas 1 SD. Anak ini sudah 2 tahun gak hadir, saya cari-cari. Lalu minggu lalunya datang kakaknya yang kelas 3 SD. Saya bilang, mana adikmu, namanya Rivaldo. Mana Rivaldo adikmu? Iya Bu, tidak mau hadir. Sejak mama pergi ke Bandung, gak mau hadir. Sudah 2 tahun mamanya tinggalkan mereka, tak pulang-pulang. Tak ada persoalan apa, tak pulang-pulang. Anak ini merana. Dan ternyata kakaknya sampaikan, Ibu Ida cari kamu. Datang katanya. Ya tapi bapak marah kalau datang. Suruh datang. Lalu datang Kamis kemarin. Saya lihat, halo nak, apa kabarmu? Kenapa kamu kurus sekali? Dia tidak menjawab, air mata bercucuran. Bercucuran dan terus bercucuran. Kenapa? Kamu sakit? Tidak. Kenapa kamu menangis? Saya sangat sedih. Dia menangis sampai terbakar. Saya sedih sekali. Pertama karena mamanya tak pulang-pulang. Kedua, selama mamanya 2 tahun gak ada mamanya, rupanya bapaknya terus cekokin tahu. Gak pernah. Jadi tiap hari makan tahu, tiap hari makan tahu, terus tahu, terus tahu. Padahal kan Rivaldo pengen makan daging sekali-kali, terus tahu. Teman-teman yang muda, kalau kamu masih bisa makan Kentucky, makan hotdog, makan apa segala macam, atau makan tahu, bersyukurlah. Ada anak 2 tahun tak pernah makan yang kecuali tahu gitu. Sampai dia nulis, terus tahu, padahal pengen daging kan sekali. Lalu hati saya rasanya hancur ini. Melihat anak yang kurus dan lesu karena satu beban yang berat ditanggungnya. Saya bilang, Rivaldo pengen makan daging? Iya katanya. Oh, makan daging apa yang kamu suka? Daging sapi, daging babi, atau daging apa? Dia nggak jawab. Daging ayam suka nggak? Suka. Dia apa yang paling kamu suka ayam goreng? Suka. Kamis depan datang lagi, Ibu Ida akan bawakan ayam goreng. Entah bagaimana caranya saya mengatur waktu untuk siapkan ayam goreng buat anak itu sama kakaknya. Jika ada bersisa mungkin nanti bapaknya kebagian supaya bapaknya terbuka hatinya gitu. Dengan ayam goreng itu, maybe gitu. Bapak Ibu, hati yang terus berbelas kasihan sebab kasih Kristus yang terus membakar isi. Jadi sampai saat ini, ketika saya berdiri ini, makanya tadi saya bilang ini macam kakak, tapi karena ada satu dorongan, ada satu hal yang seperti api membara di hati saya. Bukan membara karena dendam sama seseorang, itu tidak ada. Membara karena cinta yang kekal, cinta yang tiada tara, cintanya Kristus. Membakar hati ini, melihat jiwa-jiwa. Bapak Ibu tahu, ketika masuk ke sekolah-sekolah dasar SMP 1 Kata, Bu, berikan saya ruang untuk memberitakan firman kepada anak-anak. Iya tapi Bu, kami tidak punya kemampuan untuk memberi semacam persembahan kasih. Lupakan persembahan kasih, saya bilang. Aku walaupun air minum siapkan, saya bawa air minum sendiri. Tapi siapkan ruang, 1 kali sebulan saya akan datang ke sekolah yang memberitakan firman Tuhan. Mereka berbeda, kaget. Lalu mereka ngomong sama lain, mana hamba Tuhan yang mau datang tanpa dibayar. Saya bilang, oke Bu, deal. Sekali sebulan. Hari apa kita buat? Ada yang bilang, Selasa minggu ketiga. Pokoknya itu rutin, Selasa minggu ketiga. Setiap Rabu minggu kedua, oke. Setiap Rabu minggu keempat, oke. Itu semua berjadwal. Setiap bulan saya akan masuk. Pikir saya, walau cuma sekali sebulan masuk di satu sekolah, pemberitaan saya akan terus berkesinambungan. Pemberitaan saya tidak akan dipotong sama yang lain. Saya akan terus beritakan Injil kita sampai anak-anak ini mengerti, dan doa harapan saya mereka beriman pada Kristus. Karena Bapak Ibu, satu informasi penting mungkin Bapak Ibu tidak pernah membayangkan berapa rusak generasi di Kabupaten Toba. Sangat rusak. Mungkin Bapak Ibu akan berpikir apa ya di Kabupaten Toba, angka pelecehan seksual terhadap anak-anak itu sangat tinggi. Bahkan yang lebih mengerikan, ada seorang kakek opung
Opung Duli, kakek, mencabuli cucunya. Ada seorang bapak mencabuli anak perempuannya yang waktu itu masih umur mungkin 14 tahun atau 13 tahun dengan cara dikasih minuman yang sudah diberi obat. 4 tahun baru terbongkar, lalu istrinya lapor polisi. Itu hanya beberapa kasus yang saya bisa ungkapkan. Tapi lebih daripada itu, dari orang yang menangani perlindungan anak di sana membuka fakta-fakta yang lebih mengerikan. Kedua, saya melayani satu SMP yang kebanyakan anak-anaknya betul-betul dan rusak parah karena game dan juga karena pornografi. Ketika saya bicara kepada mereka, gurunya lapor, Bu Ida, kasus anaknya dikirim konseling. Di tengah-tengah padatnya waktu, saya berikan beberapa jam setiap hari Jumat konseling di sekolah itu. Lalu guru-gurunya kirim satu-satu anak. Satu anak 40 menit. Lalu gurunya bilang, Bu, ini kasusnya Pak, terus tidur di ruangan kelas. Ini juga kasusnya, tidur terus di ruangan kelas, gak pernah mau belajar. Saya tanya, ketika masuk ke ruang bimbingan, saya tanya, kenapa kamu terus tidur di ruang kelas? Ngantuk, Bu. Kenapa mengantuk? Karena larut malam tidur. Larut malamnya jam berapa? Jam 4 pagi tidur. Ngapain kamu tidur sampai jam 4 pagi? Main game. Dan saya yakin bukan cuma main game. Dari gelagat yang ditujukan, saya tahu ini udah komplikasi di semua. Dan nama-nama ini masalah di dalam hidup anak ini. Saya bilang sama gurunya, saya nggak tahu harus ngomong apa. Ini ibarat narkoba. Kebanyakan dari anak-anak kelas 9 ini sudah sakau. Sudah parah sekali. Dan saya bilang, tadinya saya Bapak Ibu melayani tingkat SMP SMA kalau masuk sekolah. Di awal semester bulan Juli kemarin, saya putuskan, saya bilang sama pengurus, Bapak Ibu, kita kembangkan pelayanan penjangkauan, kita tambah pos. Nanti Ibu Ida terlalu capek. Malah kalau bisa pos yang ada ini dikurangi, udah terlalu banyak pos itu, nanti Bu Ida sakit. Saya bilang bukan itu yang saya harapkan dari Bapak Ibu. Saya tadinya berharap Bapak Ibu akan ngomong, oh ya, kita mau kembangkan pelayanan Bu Ida. Oke, apa yang kami bisa dukung? Itu yang saya harapkan. Bukan kalian mengasihani saya tak butuh dikasihani, saya katakan. Gak perlu Bapak Ibu kasihan kalau saya nanti sakit apa-apa, gak perlu. Tuhan berkuasa menjaga hambanya yang kecil ini. Saya bilang, yang saya harapkan dari Bapak ketika saya berikan informasi, kita akan tambah pos pelayanan di pagi hari. Satu-satunya di pagi hari sekolah. Pos di siang hari sore itu udah padat. Senin sampai Sabtu udah padat. Maka kalau ditambah pagi hari lagi, kalau ditambah pagi, memungkinkan. Kalau siang sama sore ditambah, tak memungkinkan lagi, apalagi malam. Bapak Ibu, saya rata-rata pulang ke rumah jam 9 sampai setengah 10 malam. Paling cepat. Maka saya katakan, pagi hari ada peluang jangkau lebih banyak siswa dan keuntungannya. Di sekolah termasuk orang yang bukan Kristen bisa kita jangkau. Mereka mendengar firman Tuhan. Kalaupun mereka tidak ikut baris, mereka ada di situ mendengarkan. Dari berbagai gereja, HKBP, HKI, GKPI, GBI, dan Advent Katolik, semua kita jangkau dengan penginjilan. Bukankah kita punya peluang besar untuk jangkau jiwa bagi Kristus? Saya bilang, saya gak butuh dikasihan. Oh, nanti begini sakit. Jangan pikirkan saya sakit atau bagaimana. Buktinya sampai hari ini dengan kasih Tuhan. Saya sering kurang tidur Bapak Ibu. Sering kurang tidur. Sangat sering kurang tidur. Tapi Tuhan kuatkan. Tuhan beri kelimpahan. Dari rumah kadang sakit gitu. Sini sakit, kaki sakit, lutut sakit, semua sakit. Begitu sudah jalan, starter motor, tancap gas pergi ke tempat tujuan pelayanan. Begitu berdiri, tak ada sakit apapun. Hilang sakitnya semua. Ini bukan omong kosong, Bapak, ini pengalaman saya. Pengalaman. Tahun lalu bulan Agustus, saya pikir saya sudah akan mati. Lambung saya begitu parah. Saya mulai bawa mobil, gemetaran kaki saya. Pelan-pelan, tidak berani lari tinggi. Hanya paling maksimal lari 40 karena kondisi kelemahan saya. Oleh anugerah Tuhan berangsur-angsur saya pulih dengan hikmat yang Tuhan berikan. Dengan gemetaran pergi sampai tempat pelayanan, gemetarannya hilang. Seperti ada kekuatan dari surga terus membuat saya menjadi kuat. Suara tak pernah kehilangan. Bapak Ibu,
Saya satu hari bisa sampai 6 sesi atau 5 sesi melayani. Saya mengajar lagu, saya menyanyi, saya memimpin ibadah, dan saya siasati. Kalau saya harus main musik udah kecapean, saya buat video. Semua lagu-lagu saya setting dalam bentuk video. Maka saya bisa lebih luas memimpin. Baru saya harus mengajar bagi kelas kecil saya serahkan masuk praktek, kelas besar saya handle sendiri. Lalu nanti pindah ke pos lain. Antara satu pos ke pos lain karena waktunya cuma 20 menit. Maka begitu selesai bagi snack anak-anak. Anak-anak kami kasih snack di pos-pos yang sore, malam, dan siang. Satu minggu saya paling gak mempersiapkan 400 lebih snack untuk anak-anak kita layani. Dari mana dananya? Dari dana-dana yang Tuhan kirim, termasuk melalui gereja ini. Bapak Ibu, dari satu pos, 20 menit lagi. Ayo cepat-cepat masukkan barang ini. Mahasiswa praktek kami saat ini bikin saya agak sakit kepala, sakit gigi kadang-kadang. Lelet saya bilang, saya orangnya nggak bisa memendam. Saya bilang, kamu manusia terleleh yang pernah aku kenal sampai detik ini. Kalau saya bisa kerjakan setengah jam Bapak Ibu, dia mungkin harus 5-6 jam mengerjakannya. Minta ampun, 1 jam menyetrika. Sudah selesai, ayo. Belum Bu, turunkan, cabut saja. Sudah selesai setrika, belum Bu. Jadi berapa yang selesai setrika? 3, 2 blus, 1 celana panjang. Ini baju dari apa kok 1 jam menyetrika 3? Saya 1 jam menyetrika setrikaan 3 minggu Bapak Ibu. Saya menyetrika sekali 3 minggu, saking sibuknya. Kamu nyetrika 3 biji 1 jam. Saya menyetrika setrikaan 1 minggu 1 jam. Iya Bu. Kenapa begitu? Kamu di kampus begitu? Iya. Kenapa enggak? Karena di kampus dibatasi. Oh, kalau begitu kau akal-akalin saya ya, keluar lubang matanya. Kau akal-akalin aku ya. Sekarang kau kuberi pelajaran. Sini juga kubatasi, ku bilang 1 minggu maksimal 1 jam nyetrika, karena saya bayar arus itu mahal. Dia diam. Pokoknya kalau satu jam itu cuma 3 kau bisa setrika, ya udah yang lain kau bisa setrika. Itu hukumnya. Dia nggak berani berkutik, gitu ya. Udah itu ngeyel gitu. Maka Bapak Ibu menghadapi yang begini, di tengah api yang membara ini, kadang Tuhan kirim yang begini. Lalu datang teman-teman menghibur saya, Bu Ida, sabarlah. Karena begitulah kondisi dia, dikirim yang begini supaya dia jadi ibu titik, nanti pulang dia udah jadi. Ya ampun, terlalu berat ini pekerjaan bagi saya. Tapi ini bukankah bagian dari penginjilan? Bahkan tak jelas tujuannya apa. Kalau kau nanti lulus mau jadi apa? Saya bilang, apa cita-citamu? Makanya kau masuk sekolah teologi, mau jadi dosen. Kenapa mau jadi dosen? Bu, nggak bisa dijelaskan. Oke. Kalau kamu tak mengerti, bahkan kamu tak tahu mengapa kamu jadi dosen. Seandainya kamu jadi dosen, kamu pastikan saya jadi dosen yang ngawur. Saya bilang, ketawa lagi saya bilang. Iya Bu, nyesek di sini karena ibu bilang saya nanti jadi dosen ngawur. Ya jelas dosen ngawur, nggak tahu kenapa jadi dosen. Saya sejak terpanggil jadi hamba Tuhan, ketika ditanya, Ibu Ida mau jadi apa? Mau jadi penginjil. Apa visimu? Ini visi saya. Maka sampai mulai dari 2000 saya terpanggil sampai saat ini 25 tahun tak pernah berubah visi itu. Saya konsisten, saya bilang jelas panggilan itu. Kalau saya mati di dalam penginjilan, tak pernah itu berubah. Saya bangga di gereja inilah saya ditambiskan menjadi seorang penginjil. Evangelis itu saya dapat di sini, tanpa apa ditambiskan di sini. Dan itu terus saya pakai. Lebih baik saya nggak usah pakai gelar teologi daripada ini panggilan kepenatuan ini sebagai penginjil. Kenapa jadi penginjil? Kenapa nggak jadi pendeta? Background saya tidak mendukung untuk saya jadi pendeta. 1. Yang kedua, jelas talenta yang nyata dalam hidup saya adalah penginjilan dan mengajar. Maka saya akan maksimalkan itu, saya bilang. Bapak Ibu, kembali kepada Rasul Paulus. 3 tadi saya sudah ungkapkan sebagai bukti keyakinan yang teguh dalam hati Paulus tentang Injil berkat terbesar bagi dunia, maka dia rela tidak memperlukan nyawa sedikit pun, lalu dia membiarkan dirinya dikurung oleh kasih Kristus, kasih yang dari surga itu. Yang ketiga, dia berkata,
bagiku hidup Kristus, tak ada yang lain. Titik. Bagiku hidup adalah Kristus. Kalau mati itu indah, ya. Bapak Ibu udah pernah berkata, mati indah dong. Bapak Ibu coba kita katakan dulu. Kalau mati, Bapak Ibu apa? Indah. Indah. Kalau hidup Kristus. untuk Kristus dong. Kristus. Kalau aku hidup untuk Kristus, mati itu keindahan, keuntungan, kebahagiaan. Mati itu adalah berkah bagi orang percaya pada Kristus. Tapi bagi orang yang tidak percaya, mati itu adalah kutuk. Amin. Maka bagian kedua yang kita akan bahas sebelum kita akhiri khotbah ini. Sebenarnya saya pengen khotbah 3 jam, tapi gak mungkin. Nanti ada yang protes. Injil berkat terbesar bagi dunia karena apa? Yang pertama, oleh Injil lah Allah menyelamatkan setiap orang yang percaya. Mari kita buka. Siapa lagi giliran? Pranaf. Setelah Pranaf nanti Jeremy ya. Ini anak-anak sekolah minggu saya dulu ini. Senang berjumpa mereka. Dan harap nanti sempat berfoto ya. Rindu. Baca Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong makhluk ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Keselamatan tidak ada di dalam siapapun. Keselamatan bukan di dalam agama. Keselamatan bukan di dalam pemimpin agama. Keselamatan bukan di dalam gereja. Ada orang begitu mengagung-agungkan gerejanya, seolah-olah di dalam gereja itu ada keselamatan. Padahal keselamatan itu hanya ada di dalam Kristus. Sebab keselamatan tidak ada di dalam siapapun selain di dalam Yesus Kristus. Sebab di bawah kolam langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Tak ada. Satu-satunya nama, itulah juga nama yang ditulis dalam kitab Lukas pasal 1. Kamu akan menamai dia Yesus, kata malaikat kepada Yusuf. Kamu akan menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Yesus artinya penyelamat, pembebas, juru selamat. Yesus Kristus sendiri adalah Injil itu. Atau kalau ditanya, apakah Injil itu? Sebenarnya Injil itu adalah Yesus Kristus. Tadi Firman waktu memimpin awal dibacakan satu ayat dari 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4 yang seringkali disebut sebagai inti Injil. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Maka Kristus adalah Injil itu sendiri. Kematiannya, kebangkitannya, penyalibannya demi kita orang berdosa. Dan melalui semua yang Kristus kerjakan, kita beroleh jalan pendamaian kepada Allah. Kita yang tadinya seteru Allah, musuh Allah, diperdamaikan dengan Dia. Amin. Kita didamaikan. Jadi oleh Injil Allah menyelamatkan setiap orang yang percaya. Maka Injil itu berkat terbesar yang pernah bisa kita bagikan. Kalau Bapak Ibu mungkin bisa bagi-bagi sembako sama tetangga, sama orang-orang berkesusahan, itu baik. Itu sebagai wujud dari kasih kita kepada Kristus juga. Tapi bukan itu terbesar. Kita terus bagi-bagi. Ada orang susah, bagi beras, bagi gula, bagi apa. Tapi kita tak pernah bagikan Kristus kepada mereka. Injil adalah berkat terbesar bagi dunia. Sebab hanya dengan Injil itu orang bisa percaya. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman atau Injil Kristus. Amin. Kalau kita nggak beritakan, bagaimana orang beriman? Kalau sudah diberitakan orang tak mau percaya, kita sudah kerjakan bagian kita. Tuhan tidak akan tuntut lagi. Saya kalau kepada anak-anak di Kabupaten Toba, saya bilang, di sekolah-sekolah yang bandel-bandel, saya bilang, saya tak keras. Saya mungkin salah satu pengkhotbah penginjil yang dibilang paling galak. Di sana nggak ada pengkhotbah penginjil. Sampai saya sendiri memperkenalkan diri saya sebagai pengkhotbah penginjil. Saya bisa berkhotbah sambil jalan-jalan. Anak-anak yang bermain-main saya pegang kepalanya.
Kadang dia noleh kiri gitu ya. Saya lagi ikut, saya jalan, dia nggak sadar, kepalanya ke belakang. Saya pegang, saya putar kepalanya gitu ya. Lihat gitu. Seperti itu saya jalan. Jadi kalau orang lihat itu ide ini unik, cara bertempatnya mau jalan-jalan. Saya bilang apa boleh buat. Kalau mereka ibadah di lapangan, seperti hari Rabu kemarin tanggal 24, ibadah di lapangan, gabungan SD SMP, SD-nya ditaruh di tengah-tengah. Maka guru-guru semua berbaris di depan. Saya bilang, karena kondisi yang seperti ini, dan mereka pintar Bapak Ibu, saya pelayan Tuhan yang mereka buat tersiksa. Anak-anak dan guru semua membelakangi matahari. Saya menghadap matahari, waduh panas silau, pulang merah semua gitu ya. Dalam hati saya, kalian pintar ya, hamba Tuhan yang kalian buat kepanasan gitu ya. Saya bilang, kita dilihat dulu ya, Bapak Ibu siap bu, gurunya semua ini. Dalam hati saya, sekarang saya punya otoritas di sini karena Kristus. Saya mau buat peraturan. Keribuan saya semua orang, baik anak-anak SD di tengah ini, kelas 9, kelas 7 dan kelas 8, ini mendengar. Setiap anak yang bermain-main, yang ribut, yang tidak akan saya suruh berdiri. Ikut berkhotbah dengan saya, mengawal saya berkhotbah di depan sini. Saya bilang, deal, gurunya bilang deal, teriak mereka. Oke, siap ya anak-anak, saya akan lakukan apa yang sudah kita kesepakati bersama. Sekarang lipat tangan. Begitu saya mulai khotbah, gurunya ditunjuk dari mana? Itu pertama kali masuk di SMP itu. Ya biasa dengan suara yang menggelegar begini, dan ini yang anugerah Tuhan bisa berkhotbah tanpa pengeras suara untuk 300 orang. Bapak Ibu, ketika di pertengahan khotbah ada 2 orang anak kelas 8 yang berkelahi tumbuh-tumbuhan gitu. Oke, saya jalan, mari nak, aku bilang, nak sini, dua-dua sini, berdiri di depan. Kan disepakati dia murung mukanya gitu ya, berdiri di sini ya, temani ini dia. Mereka berdiri di situ. Dalam hati saya ada kawanku kepanasan gitu ya. Ada kawan yang bandel yang ikut kepada. Kalau saya kepanasan karena injil, mereka kepanasan karena bandel gitu. Perlu dikasih pelajaran. Gurunya diam semua. Apa tujuannya? Mendidik mereka, memberitahu mereka betapa hanya melalui Injil inilah mereka bisa beroleh hidup yang kekal. Setiap orang yang mendengar dan yang percaya. Yang kedua, mengapa Injil menjadi berkat terbesar bagi dunia? Alasan kedua, karena dengan pemberitaan Injil Allah membebaskan kita dari murka. Membebaskan kita dari murka Allah. Manusia semua berada di bawah murka Allah. Sebelum saya melanjutkan, kita perlu flashback sedikit ke Kejadian pasal 3. Semua manusia berada di bawah murka, tapi tidak sadar bahwa mereka berada di bawah murka. Ini persoalan. Kalau orang-orang sudah sadar mereka di bawah murka, akan ada keinsafan. Masalahnya adalah bahkan orang di daerah-daerah kantong Kristen yang beragama Kristen mayoritas di sana, mereka tidak sadar bahwa mereka yang bermain-main dengan kekristenan itu berada di bawah murka. Mereka sebenarnya Kristen, tapi mereka nggak tahu di mana mereka berada. Di dalam Kejadian pasal 3 Bapak Ibu, ketika Tuhan dan konfrontasi Adam, setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, lalu mereka pertama apa yang dialami? Malu, rasa malu. Akibat dosa itu malu dan memalukan. Kalau kita mencuri ketahuan malu ya. Malu. Saya waktu kecil pernah mencuri. Saya tahu sama anak-anak. Ibu Ida pernah mencuri. Pernah. Waktu sebesar kamu saya mencuri. Apa yang ibu curi? Saya bilang curi jamu tetangga, curi markisa tetangga, curi telur Belanda tetangga, curi tangan-tangan orang, curi uang mama saya juga gitu. Oh jadi ibu Ida pernah mencuri. Dan waktu ketahuan gimana? Malu. Mama saya hanya lulusan kelas 3 SD. Tapi mama kami ini pintar kali gitu. Pintarnya di mana? Hilang uangnya. Yang curi saya gitu ya. Oke, jangan ketahuan saya ya. Memang tanpa pencuri waktu kecil. Ketika hilang uangnya, mama kami waktu itu, abang saya ini, abang Pak Raja ini sudah merantau ke Riau. Jadi waktu itu kami tinggal bertiga di kampung. Abang di atas saya dan adik saya, 3 paling kecil.
hilang uangnya, saya yang curi. Lalu mama saya, hilang uang saya, dipanggil. Ayo, kalian bertiga sini, hilang uang saya. Siapa di antara kalian yang mengambil uang saya? Kalian ngaku kan? Mana ada maling mau ngaku kan gitu. Kalian ngaku, tapi mama kami ini menurut saya pintar kali. Gini lah katanya, ngaku saja. Karena sebenarnya saya sudah tahu siapa yang mencuri. Udah tahu saya siapa yang mencuri. Mata orang yang mencuri itu berkedip-kedip katanya. Oh, jadi sudah terintimidasi kan? Terintimidasi. Siapa yang matanya gak kedip kan gitu? Semua mata kan kedip ya. Ada mata gak kedip. Berapa lama kita gak tahan tidak berkedip? Mata yang mengambil uang itu sudah berkedip-kedip. Jadi ngaku saja. Kalau ngaku hukumannya lebih ringan daripada harus aku yang beritahu. Jadi udah berkedip-kedip matanya. Bahasa matanya makin hidup katanya. Padahal memang yang namanya manusia hidup ya pasti berkedip kan gitu. Akhirnya dengan air mata, aku ya kena marah. Jadi bayangkan Bapak Ibu, semua orang berada di bawah murka dan tidak sadar kalau mereka berada di bawah murka, sama seperti Adam ketika dikonfrontasi oleh Allah. Adam, mereka kan bersembunyi. Pada hari pertama, Allah berjalan-jalan di taman itu dan mereka mendengar suara bunyi langkah Tuhan Allah. Dan mereka bersembunyi. Setelah tadi menyamak daun-daun pohon buat pakaian seadanya, lalu mereka bersembunyi. Tuhan Allah datang di taman ini menjumpai mereka. Adam, di mana engkau? Bapak Ibu, apakah Tuhan Allah tidak tahu di mana Adam? Sangat tahu. Kemana kita? Kalau kita melihat lagi ke Mazmur 129, kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Jika aku ke langit engkau di sana, jika aku ke dunia orang mati engkau di sana. Kemana aku bikin tempat tidurku di tempat tersembunyi sekalipun engkau di sana. Jika aku ke dunia orang mati bahkan di sana engkau ada. Kemana kita dapat bersembunyi? Allah tahu. Apalagi cuma Adam di Taman Eden yang cuma bersembunyi di antara pepohonan. Tuhan tahu. Tapi mengapa Tuhan bertanya? Adam, di mana engkau? Apa makna dari pertanyaan itu? Tuhan Allah mau katakan kepada Adam, sadarkah engkau sedang berada di tempat yang tidak seharusnya kau berada? Seharusnya Adam berada di tempat terang, di mana dia menikmati persekutuan dengan Tuhan Allah. Tapi sekalipun setelah kejatuhan Adam dan Hawa ke dalam dosa, sampai detik itu mereka nggak sadar di mana mereka berada. Hanya satu indikasi yang mereka rasakan, mereka malu. Kedua, mereka takut. Karena ketakutan itu mereka bersembunyi. Demikianlah manusia di zaman ini. Mereka bersembunyi di balik semua kesenangan yang ada. Mereka mengejar hedonisme, mereka mengejar kesenangan-kesenangan dunia yang sementara ini, dan mereka nggak sadar bahwa mereka berada di bawah murka Allah. Mereka berada di bawah murka. Untuk itulah Tuhan utus kita gerejanya, membawa orang-orang yang tidak tahu mereka berada di mana. Semua orang berada di bawah murka. Lalu kita yang percaya dipindahkan dari bawah murka ke dalam kasih karunia Allah. Dari bawah murka yang akan menghabiskan kita atau memusnahkan kita, melemparkan kita ke dalam kegelapan selama. Kita dipindahkan, ditarik dari bawah murka, dari belenggu dosa, dari belenggu iblis, kita dibawa ke dalam kasih karunia. Hidup di dalam kasih karunia karena iman. Inilah sangat mendesaknya pemberitaan Injil. Dan karena inilah Paulus tak menghiraukan nyawanya. Satu-satunya berkat terbesar yang dia bisa bagikan kepada dunia adalah berita Injil. Maka saya bersyukur dan tidak putus-putus bersyukur. Saya cerita kepada satu guru kepala sekolah hari Rabu kemarin. Saya bilang, Bapak tahu kenapa saya kerja ini? Ini anugerah luar biasa. Siapa aku? Aku ini cuma hamba yang hina kecil, begitu lemah, tak masuk hitungan di antara para hamba-hamba Tuhan besar di kota Baligi dan kabupaten itu. Tak masuk hitungan. Tapi Tuhan pimpin saya bekerja secara senyap. Saya tidak pernah, kalau di Papua saya masuk pelayanan di radio, masuk juga pelayanan di TVRI ketika di Papua, melayani juga di Jaya TV.
Tapi di Kabupaten Toba tak pernah diminta berbicara di radio. Gawat ini kalau bicara di radio, bisa bikin gempar ini kan gitu. Tapi mereka tak kasih ruang di situ, saya pun tak kehabisan. Terlalu luas. Maka seperti seandainya badan ini bisa dibagi. Saya ingat dulu kata-kata Bapak Gubernur itu bagaimana udah lupa. Dulu masih saya kuliah. Seandainya badan ini bisa dibagi, nggak mungkin dibagi kan begitu. Untuk menjangkau. Ketika saya dulu tahun 2007 pernah diundang khotbah di kantor bupati. Di kantor bupati. Lalu khotbah saya tentang kehidupan Kristen. Bagaimana orang Kristen harus hidup? Lalu para pendengarnya marah. Begitu saya pulang, mereka datang ke bagian humas. Siapa tadi yang khotbah itu? Siapa yang undang itu? Dari gereja mana itu? Lulusan sekolah teologi mana itu? Dia masih makan nasi gak? Coba tanya dia masih makan nasi gak dia? Katanya. Kalau orang Batak udah tidur, udah godok kali, jengkel kali lah itu gitu. Tapi Bapak Ibu saya kok luka-luka Toba, terlalu lama di Toba ya kembali ke habitat kita. Masih makan nasi dia. Apa artinya itu? Sok kali dia, kan itu orang Batak ya. Sok kali dia itu, macam udah kudus sekali dia itu. Itulah kira-kira pengertian. Lalu orang yang mengundang saya ingat perkataan mereka. Beberapa hari kami jumpa di satu persatuan. Bu Ida, apa Pak? Kemungkinan besar Ibu tak akan pernah diundang lagi ke kantor bupati. Kenapa? Katanya khotbah Ibu terlalu keras. Ibu sibuk-sibuk dosa sih. Jadi Ibu mungkin yang besar kemungkinan, kalau ada besar kemungkinan memang nggak akan diundang lagi gitu. Tak akan diundang lagi. Saya bilang saya terus tak apa-apa. Ladang dunia ini terlalu luas untuk dijangkau. Ladang menguning, pekerja sedikit. Banyak lulusan STT, tapi hanya sedikit yang mau bekerja. Banyak lulusan STT, mental habis semua. Hanya mau senang-senang, hanya cari zona nyaman. Ladang luas, pekerjaan banyak. Yang kalian pikir butuh kali saya diundang ke kantor bupati? Kalau saya terima undangan, karena saya tahu Tuhan mau pakai saya untuk menyampaikan kebenaran. Saya tak akan pernah kompromi. Tak perlu saya merasa kehilangan amplop dari kantor bupati saya. Saya melayani bukan karena amplop. Saya melayani bukan karena uang. Saya memberi hidup saya 25 tahun bukan waktu yang singkat. Tapi 25 tahun Tuhan bentuk, Tuhan pimpin, Tuhan tuntun, Tuhan hibur, Tuhan kuatkan. Karena pekerjaan Injil harus dikerjakan. Sebab Injillah berkat terbesar bagi dunia ini. Amin. Saya nggak pernah takut ya gereja-gereja yang pernah mengundang tidak undang lagi. Gak apa-apa. Saya pernah khotbah di gereja TPL. Bapak Ibu pernah dengar perusahaan TPL, Kabupaten Toba, Persir. Lalu saya pernah khotbah di situ. Pas waktu itu F1. Maka di waktu acara Formula One, saya jadwal saya khotbah di situ. Begitu masuk datang ke gereja, masuk ke ruang konsistori, Bu Ida, nanti kalau khotbah persingkat khotbahnya ya. Kenapa dibersihkan? Di logat sana. Kenapa dibersihkan? Ya, karena beberapa dari para pengurus mau pergi nanti nonton final F1. Oh begitu? Gitu ya. Enggak saya bilang iya, enggak juga saya bilang tidak. Oke, tunggu saatnya. Saatnya ini kan gitu. Sampai berkhotbah selesai saya ngomong, Bapak Ibu, mohon maaf, tadi sebelum mulai ibadah, saya dibisikin sama seorang pengurus. Katanya khotbah dipersingkat saja. Karena beberapa mau pergi nonton final F1 di Kota Baliki di Danau Toba. Tapi Bapak Ibu, saya mau kasih tahu waktu itu tentang apa itu namanya ya? Kesempurnaan firman Tuhan temanya. Kesempurnaan firman Tuhan. Maka saya bilang, Bapak Ibu, satu kalimat saja untuk saya sampaikan. F1 akan berlalu. Besok F1 tak akan diingat orang lagi. Memang benar. Tak ada lagi orang bicarakan F1 besok dan seterusnya. F1 akan berlalu tanpa meninggalkan sesuatu yang berarti bagi hidup kita. Tapi firman Tuhan tak pernah berlalu. Maka biarkan Roh Kudus bekerja memimpin saya berkhotbah. Kalau Tuhan pimpin saya khotbah hari ini 1 jam, biarkanlah. Amin Bapak Ibu, berat aminnya. Tapi saya lanjut, Tuhan pimpin saya khotbah mungkin 50 menit lebih.
batal supaya mau pergi Evan. Saya pikir saya nggak peduli. Saya lebih taat pada siapa? Petrus dan Yohanes berkata, silakan kamu putuskan kepada imam-imam kepala dan ahli Taurat. Silakan kamu putuskan taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Kalau itu kita pilih taat siapa? Taat kepada pemimpin-pemimpin dunia atau taat kepada Kristus? Saya putuskan taat kepada Allah. Tak diundang lagi, tak pernah saya kekurangan pekerjaan karena terlalu banyak yang harus dijaga. Sebab saya bekerja bukan mencari upah, karena upah saya ialah jika aku boleh memberitakan Injil, itulah upahku, kata Paulus di dalam 1 Korintus 9. Amin. Pekerjaan Tuhan itu besar. Kita semua dipanggil seperti kemarin di dalam renungan yang saya kirim. Semua kita dipanggil sebagai berita Injil. Apakah secara full time ataupun part time. Artinya tidak melayani dengan sepenuh waktu seperti saya, seperti beberapa hamba Tuhan lain mungkin. Semua kita dipanggil, besar kecil, tua muda, miskin kaya, semua dipanggil untuk menjadi pemberita kebenaran. Karena apa? Injil. Ini akan saya ulang-ulang Bapak Ibu supaya tema ini jangan lupa. Dan jujur, tema ini pertama kali saya bawakan seumur hidup sampai hari ini. Tema ini saya pikir, baik, Bapak Gembala suruh saya pilih. Yang mana? Saya bilang, saya pilih Pak, tema nomor 1. Ini tema nomor 1 yang diberikan. Dan ini saya gumuli selama 1 bulan ini. Amin Bapak Ibu. Yang ketiga, setelah ini terakhir. Dan setelah terakhir selesai ya. Ya. Oleh Injil, karena Injil. Oleh Injil dan pemberitaan. Oleh Injil dan karena pemberitaan Injil. Dan setiap orang yang percaya mendapat pembenaran. Mendapat pembenaran. 2 Korintus 5 ayat 21 ayat terakhir. Jadi ini gilirannya. Semakin giliran pikir. Silakan jadi. 2 Korintus 5 ayat 21. 2 Korintus 5 ayat 21. Dia tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Di dalam Kristus kita dibenarkan. Kita yang tidak benar menjadi benar. Sebab kebenaran Kristus diberlakukan kepada kita. Kristus yang benar membenarkan kita oleh kematian dan kebangkitan. Kristus yang tanpa dosa memikul dosa kita, supaya kita yang berdosa dibenarkan oleh karena darahnya. Satu-satunya yang dapat membenarkan kita adalah Allah melalui berita Injil. Karena itu mari kita terus beritakan Injil, terus bersaksi lewat hidup kita dan perkataan kita, lewat segala yang bisa kita kerjakan bagi Allah, bagi kemuliaannya. Amin. Mari kita berdoa. Bapak di surga, terima kasih.